Baik, yang keempat adalah mengenai prinsip-prinsip dari metode isolasi senyawa monoterpen dan juga contohnya. Nah, isolasi dari suatu senyawa bahan alam itu biasanya dilakukan yang pertama prosedur ekstraksi. Nah, prosedur ekstraksi yang biasa digunakan dalam isolasi senyawa monoterpen adalah maserasi. Kenapa? Karena memberikan beberapa keuntungan, di antaranya pada saat proses perendaman, karena memang metode maserasi ini kan menggunakan suatu metode perendaman dengan pelarut organik ya di dalam suatu suhu atau temperatur ruangan. Nah, pada saat proses perendaman itu akan terjadi pemecahan dari dinding dan juga membran sel yang kemudian akan membuat metabolit sekunder yang terdapat di dalam suatu sitoplasma itu akan melarut dengan pelarut organik. Nah, kemudian pada saat proses inilah terjadi ekstraksi yang sempurna dengan memperhatikan lama perendaman yang diatur. Nah, selain itu, pemilihan pelarut juga penting karena jika dipilih pelarut yang tepat, maka akan memberikan efektivitas yang sangat tinggi dengan memperhatikan kelarutan dari bahan alam yang ingin diekstraksi itu sendiri. Nah, setelah prosedur ekstraksi, kemudian dilakukan prosedur selanjutnya yaitu pemisahan. Nah, prosedur pemisahan ini biasanya menggunakan metode kromatografi, di mana metode kromatografi ini sendiri merupakan suatu pemisahan campuran zat-zat kimia yang berdasarkan pada perbedaan migrasi dari masing-masing komponen campuran yang terpisahkan pada fase diam di bawah pengaruh fase gerak. Nah, jadi pada dasarnya cara kromatografi ini menggunakan dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Kita ambil contoh dari suatu penelitian ya, isolasi senyawa kimia monoterpen jenis limonen yang diisolasi dari kulit batang kasturi atau Mangifera casturi. Nah, prosedur yang pertama dilakukan dalam penelitian ini adalah serbuk kulit batang kasturi ini dimaserasi, ya dilakukan ekstraksi dengan metode maserasi ini dengan menggunakan pelarut metilen klorida atau MTC. Kemudian dilakukan maserasi ini selama 3 hari, kemudian hasilnya disaring dan diuapkan dengan alat penguap bertekanan atau rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak MTC yang kering. Nah, setelah diperoleh ekstrak MTC yang kering ini, dilakukan penimbangan sebanyak 25 gram dan dilakukan fraksinasi dengan menggunakan kromatografi jenis vakum cair atau KVC dengan menggunakan eluen etil asetat berbanding heksana. Nah, pemisahan dengan KVC ini diperolehlah 24 fraksi. Kemudian, fraksi nomor 6 itu akan dimurnikan dengan metode rekristalisasi dengan menggunakan metanol. Selanjutnya yang terakhir adalah senyawa hasil isolasi ini akan diuji kemurniannya dengan menggunakan metode kromatografi juga, tapi jenisnya berbeda, yaitu kromatografi lapis tipis atau KLT. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Terima kasih.